Kita di Masjid Al-Murabi itu bikin tuh majelis pengasuhan dari siang sampai malam. Orang datang itu kita kasih materi dalam arti materi keilmuan gitu kan. Kita kasih pulang itu bawa uang ongkos 10.000 buat bensin, dapat makanan, dapat beras, kan segala macam tuh. Yang awalnya itu masjid sepi, sekarang ribuan yang hadir. Rasulullah pernah bilang bahwa tegaknya umat ini didasarkan karena 5 pilar. Satu adalah, sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fethizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Apa nih Kang, hambatan selama ini apa ini? Kalau Coach Steven kan jelas ya ketika bicara tentang mu'alaf, kemudian banyak di lapangan gitu. Kalau Kang Dewa, kalau saya lihat banyak yang nyinyir. oh, itu udah makanan Nyinyir sehari-hari. itu makanan sehari-hari ya. Apa tuh yang? Iya, jadi pertama adalah yang perlu kita garis bawahi bahwa yang namanya dakwah itu begitu memang gitu ya. Tadi ya maknanya da'aya dakwah itu kan mengajar, bukan cuma sekedar menyampaikan mubalik tadi, walau yubali mubalik gitu ya. Nah maka mengajak itu ya pasti ada gesekan ketika dia tidak suka, ketika dia diancam, terancam gitu. Makanya benar, butuh strategi, butuh cara, butuh uslub, butuh yang memang bikin orang tuh ini gimana cara nyampe gitu. Jadi gak cuma sekedar retorika nyampaikan begini, tapi tanpa strategi. Maka sekarang lah lahir banyak, misalkan besok nih saya di Selasa, buat teman-teman yang di Bandung, kita di Masjid Al-Murabi itu bikin tuh majelis pengasuhan dari siang sampai malam. Orang datang itu kita kasih materi dalam arti materi keilmuan gitu kan. Kita kasih pulang itu bawa uang ongkos 10.000 buat bensin, dapat makanan, dapat beras, kan segala macam tuh. Yang awalnya itu masjid sepi, sekarang ribuan yang hadir. Kenapa kok mungkin jadi ramai, dan itu sudah terbukti di berbagai kota, berbagai masjid juga di Bandung. Karena memang kita nggak cuma sekedar ibaratnya mubalik tadi, kita mengajak ayo bahwa Islam ini solusi. Ya, Islamnya adalah sebuah solusi bagaimana misalkan hajat utamanya teman-teman tentang makan, ya di sini juga kita siapkan, kita sediakan. Kalau kita umroh kan ya teman-teman, kalau di Saudi itu bisa ngeliat beberapa masjid sudah banyak makanan yang itu digratiskan segala macam. Ya itu juga yang perlu kita terapkan di sini. Maka cara-cara yang bisa kita lakukan adalah menghidupkan masjid dengan cuma sekedar orang datang lalu sholat baca Quran pulang, tapi di dalamnya ada kegiatan ramah anak, ada kidzonnya, ya, juga ada makannya, ada kegiatannya, ada tempat curhatnya, mungkin bisnis pusing, datanglah tempat ini ngobrol lah silahkan gitu. Itu yang cara kita kalau misalkan masuk ke segmennya memang orang-orang yang memang datang ke masjid. Bagaimana kalau misalkan dengan di segmen pengusaha tadi, pengusaha ini memang lagi-lagi perlu segmentasi ya. Maka kalau misalkan kita melihat ada salah satu hadis dari Rasul, Ibnu Mas'ud itu pernah berkata dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud pernah berkata bahwa Rasul itu pernah bilang bahwa tegaknya umat ini didasarkan karena 5 pilar. Satu adalah karena ulama yang ikhlas. Ini ulama yang ikhlas. Ulama yang menyampaikan yang memang tanpa ada dalam tanda kutip berharap tarif dan pesanan. Ya, mungkin juga sekarang udah mulai banyak ya kan. Apa-apa tanda kutip ya udah mulai kayak gitu. Makanya dalam yang lain juga ada yang namanya ulama su kan, di mana dia tuh menyampaikan sesuai dengan pesanannya. Nah ikhlas itu dalam arti yang disampaikan sama Allah dalam ayatnya, Rasulullah yang disampaikan tanpa harus berharap apa-apa. Yang kedua adalah selain ulama yang ikhlas adalah saudagar ataupun pengusaha yang dermawan. Nah ini menarik, kolaborasi dua ini penting gitu. Nah maka tugas kita kalau kita ngambil sebagai porsi ulama kayaknya kita juga gak hatam gitu kan. Terus juga baca juga belibet, yaudahlah saya untuk porsi di saudagar, di pengusaha. Tapi catatannya adalah saudagar yang dermawan. Karena pengusaha doang, ya kalau omset dia miliaran, kalau gak dermawan ya tetap juga gak bisa menghidupi dan mengokohkan pilar ini gitu. Nah yang ketiga adalah orang fakir yang berdoa. Ya orang-orang yang memang kita bantu, kita support, terus dia itu mengadakan tangan dan berdoa sama Allah, mudahkan dan segala macam. Itu juga menjadi pilar gitu. Nah yang keempat adalah anak muda yang bergerak. Jadi ada kalanya gini, beberapa masjid yang saya temukan, gimana saya meramaikan masjid ini, gimana cara meramaikan acara ini gitu ya. Dia tuh bingung, modal ada, ulama ada, ustaz, tapi bingung, pastinya kenapa? Karena orang-orangnya nggak ada. Orang-orangnya orang sisa semua gitu. Orang kerja, pulang kerja, jadi energi sisa ya gimana gitu. Gak ada orang khusus. Pensiunan gitu ya, susah gerak. Nah maka harus ada anak muda yang memang dedicated bergerak gitu. Memang ya di sini, khutbah di sini gitu. Dan yang terakhir adalah baru penguasa yang hadir. Nah ini 5 kolaborasi penting. Kalau ibarat kata nih sekarang kalau kita pengen menegakkan pilar ini, kita mau masuk pilar mana nih? Mau pakai pilar penguasa, berarti ya siap dengan jadi penguasa yang segala macam pertanggungjawabannya sangat besar gitu ya.
Siapkah jadi seorang ulama yang mungkin teman-teman juga Qurannya yang kudu hatam 30 juz, keilmuannya sana jadi segala macamnya. Kalau misalkan gak mungkin juga dong Anda berdoa, saya mau jadi tukang doa aja loh, panggil kan gak juga dong. Kalau Anda bisa ambil peran ya kenapa harus tinggal hanya berdoa gitu kan? Atau jadi anak muda, mau gerak ya. Atau yang terakhir tadi saudagar. Nah kalau saya pribadi di antara 5 pilar saya bilang jadi saudagarnya. Makanya tadi ada gini kan di Bandung. Besok acara besar majelis pengasuhan yang sering kali diasuh sama Kang Randy dan kawan-kawan muslim itu adalah support penuh dari saya dan teman-teman. Tapi selama 4 pertemuan kemarin saya termasuknya gak pernah datang ke situ. Maksudnya tuh gak pernah ngisi kajiannya, gak ada gitu. Tapi namanya ada, kenapa? Karena melihat jadwal, saya ada jadwal dulu ke Jakarta dan segala macam. Tapi bukan berarti ketika saya gak mampu, ya saya diintikan ya majelis gitu. Ya udah saya support dananya aja. Butuh berapa? Tiap acara 58 juta, ya udahlah gue support seminggu gitu kan. 2 bulan sebulan kan 200 juta sikat. Kalau di titik lain saya ngisi, ya udah saya sebagai ya tadi kalau dipercaya untuk jadi ngisi, ya udah saya sharing aja pengalaman. Ya alhamdulillah Zanullah juga dulu pernah pesantren di minimal hafal beberapa yang bisa disampaikan. Milih peran sih. Pada dasarnya teman-teman perlu ambil peran agar peradaban ini gitu. Memilih peran ya, itu yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabat ya. Dan Rasulullah menjamin orang yang keren di jahiliyah ketika dia masuk Islam juga khair juga. Khairukum fil Islam gitu ya. Kurang lebih hadisnya begitu. Jadi artinya ini sekali lagi teman-teman adalah gambaran bahwa apa yang dilakukan teman-teman ini sejatinya tidak jauh-jauh dari praktek Rasulullah dan para sahabat. Saya jadi ingat bagaimana Khalid bin Walid begitu luar biasanya, bahkan satu-satunya sahabat yang pernah mengalahkan Rasulullah di perang Uhud. Tapi kemudian ketika Islam memeluk kalimat Khalid, ketika Islam memeluk jiwaku, hatiku, otakku berfungsi penuh. Artinya otak yang tadinya jahiliyah saja belum berfungsi penuh sudah sedemikian menakutkan, ketika masuk Islam luar biasa.